Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita masih membahas masalah sabar. Sabar terjadi. Seberapa kali kamu? Bismillah. Jangan dicucuk. Belum cukup banyak pertanyaan. Bismillah. Hadis yang ke-24 di dalam bab sabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Boleh dibaca tur, boleh dibaca tar, boleh dibaca tir. Tur, tir, boleh benar. Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh, Tirmidzi boleh. Berata boleh. Bersumber daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Nah, perhatikan inilah yang artinya barang siapa yang bisa menahan amarahnya. Dia marah bisa, tapi dia tahan. Padahal sebenarnya ia bisa untuk melampiaskan kemarahan tadi. Bisa dia pukul orang tersebut, bisa dia maki-maki karena dia merasa benar, tapi dia tahan begitu, bisa menahan sabar tadi. Apa fadilahnya? Maka Allah nanti pada hari kiamat akan memanggil orang tadi di hadapan sekalian makhluknya. Kemudian ia disuruh untuk memilih bidadari yang cantik jelita. Hurul 'ain itu bahasa kita bidadari yang cantik jelita dengan sesuai seleranya. Nah, tapi harus sabar. Ya, ada orang berkelahi umpama. Sebenarnya dia bisa aja melawan. Dia bisa aja melaporkan ke polisi dan sebagainya, tapi dia berdiam saja, kadang mau menggubris seperti itu. Dia tahan itu. Nah, nanti kata Rasul di akhirat orang ini dipanggil sama orang-orang yang kemarin bisa menahan amarahnya kumpul di sini. Masa kita nah ini bidadari ya Allah. Pilih ikan hendak nang mana? Nang putih boleh, nang sawo matang boleh, nang sawo kematangan. Tidak ada kematangan sawo. Bidadari tidak ada sawo kematangan. Artinya pilih hendak nang mana, terserah saja bidadari itu. Cantik jelita, sesuai dengan selera kita. Karena selera itu berbeda-beda lah. Cantik buat ulut belum tentu cantik buat pian. Cantik buat pian belum tentu cantik buat ulut. Cantik itu selera. Makanya jangan ada kata pepatah
Kalau cinta sudah melekat, tahi gigi rasa coklat ya. Tahi gigi rasa coklat. Jadi cantik itu selera. Ya. Orang Afrika itu perempuannya itu kalau semakin gendut semakin mahal harganya. Semakin gendut perempuan orang Afrika itu jujurannya semakin larang. Berarti dia ketujuan lama-lama. Seleranya begitu. Kita kalau zaman dilihat tukang jarjarnya. Nah, orang Dayak Giwang saking beratnya kan, itu cantik buat mereka. Semakin panjang semakin cantik perasaan buahannya. Ada orang yang bibirnya jeber dikasih apa atau bibirnya tadi daerah mana ke Afrika mana. Semakin dikasih itu semakin cantik dia merasa. Orang yang melihat akhirnya merasa cantik begitu. Nah, jadi cantik itu selera masing-masing. Makanya kata Allah, nanti orang yang bisa menahan amarahnya, ya orang-orang yang bisa menahan amarahnya di dunia, nanti di akhirat Allah panggil, bubuhan yang sabar-sabar situ, sini pukulan, kumpul. Nah, inilah kata Allah orang-orang yang bisa sabar. Sebenarnya dia bisa marah, bisa melampiaskan kemarahannya, tapi dia tahan amarahnya itu. Dia sabar, tahan begitu. Bukan tahan karena takutan, kan ada orang juga takut, nggak bisa marah jangan. Kenapa? Karena musuhnya si jangan. Ini mampu untuk melawan, cuma dia tahan begitu. Maka nanti di akhirat pilih ikan belakang mana beda dari selera ikan pilihnya mana. Nah, tapi itu jangan dilawani. Ya, jangan dilawani. Ngurus kumpul itu. Cobaan ngurus kumpul itu berat. Kita aja Pak ada tahu kisahnya. Mikrofon salon ini hilang. Kisah bawaannya. Sejadah dibuka pas di masing-masing pesayangan sini membuka sejadah. Ternyata ada tahi manusia di dalamnya, macam-macam. Dipukuli lawan orang, dihiri lawan orang. Mulai masih halus dihiri, sampai jadi orang alim, sampai sini meninggal ada jenang mirip, tapi sini berdiam aja karena mau merespon. Diam aja, biarkan aja sini. Nanti tutung juga uyuh dia. Kalau dia sudah uyuh, berdiam aja. Tapi kalau dilawani, apa bedanya kita lawan orang tersebut? Nih anak santri, bulut-bulutan, bapak mau juga pas bertamparan. Sama dia, dua-duanya gak ada yang berhasil. Makanya di pesantren itu, ini supaya tahu di yang Bulawang itu ada 6 dosa besar. Santri nggak boleh melakukan dosa ini. Kalau melakukan dosa ini besar sekali dosanya. Yang pertama berkelahi. Salah bujur kalau sudah bertampar-tamparan, dua-duanya salah, tidak ada urusan. Yang kedua apa? Mencuri. Apalagi yang ketiga pacaran. Pacaran ya. Pokoknya kalau pacaran siap-siap aja itu. Iya, apalagi yang keempat? Lari, minta izin, ya itu, polik, apalagi, LGBT, itu, apalagi yang keenam, membuli, sama aja sudah, pokoknya dosa besar. Jadi kalau diganggu, berdiam aja. Tidak usah ikut orang-orang seperti itu. Berdiam aja. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Itu yang diajarkan oleh guru sepupu, oleh guru-guru kita. Nabi itu diam saja Nabi. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah anak berjalan di satu gang begitu. Si paman si gendeng namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini benci banget lawan keponakan si gendeng Nabi Muhammad. Jadi si Abu Lahab ini menggali
menggali apa namanya lubang jebakan, di bawahnya itu ada duri atau apa itu dalam mana mau pak orang, ayo pak gali itu biar nanti ketika Nabi Muhammad lewat sini terkubur gitu ya. Nah, sudah pulang kena lubang di jalan situ, ditutupi dalam kelopak-kelopak, dikasih pasir supaya mereka tahu. Nabi berjalan naik seperti biasa melewati tempat itu, kebiasaan Nabi. Tiba-tiba pas Nabi hendak beberapa langkah lagi sampai di lubang itu, Jibril datang, ya Rasulullah, give berhenti ya Rasulullah. Kata Rasul, ada apa ya Jibril? Hafrah. Di depan itu ada lubang. Ada lubang. Abu Lahab mau ulah Abu nih mau ulah lubang itu. Biar boleh saja atau cari jalan lain. Abu Lahab tuh ngintip di belakang, ngintip ya. Jatuh. Sekalinya, ada jatuhnya Abu Lahab. Sekalinya Nabi berboleh berjalan. Abu Lahab melihat lupa Abu Lahab, dia mau ulang lubang, dia lupa. Panggilnya, sini, kesini lah. Nabi Muhammad diam saja berjalan terus. Pas buka Abu Lahab mengejar Nabi Muhammad, apa? Tiba-tiba lupa. Tepat terjerambab di dalam lubang yang dia ulah, itu namanya lubang makan apa? Senjata makan Tuhan. Ya. Senjata makan Tuhan, lubang makan Tuhan seorang. Tuh dari situ. Abu Lahab ini pian awaknya nang kayak tangki Pertamina, bukan lagi kayak Prandor, kayak tangki Pertamina, lapak panah kan? Amat panah Abu Lahab itu. Gugur di lubang tadi karena kawan naik. Singgalan awak. Teman-temannya datang, ayo Lahab, diangkat lawan kawan, kan udah bisa makan. Saking lawak apa namanya itu lemaknya awak Abu Lahab tadi. Jadi Abu Lahab, kalian tidak ada yang bisa mengangkat badanku ini. Cuman ada satu yang bisa mengangkat. Siapa aja ada? Ada ya. Panggil kepada kantor Nabi Muhammad. Panggil Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apa? Ya Rasulullah. Itu nama yang terkubur. Dan dia berkata tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau saja. Kecuali ada kata Nabi Muhammad. Datang Nabi Muhammad menolongi Abu Lahab. Kalau kita kan itu suku nyaman, jangan orang mereka kepo. Nah, tahu rasa ketuhan dia tuh. Nah, kita itu. Tapi Nabi Muhammad kan boleh Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Abu Lahab, pegang tanganku ini. Kekawalan Abu Lahab tadi makan karena kawal Nabi Muhammad setangannya. Abu Lahab tadi pegang tangannya Nabi diangkat, Nabi mengangkat Abu Lahab itu kayak mengangkat kapas, ringan aja. Nah, sampai di atas Abu Lahab tadi. Kalau Pak Abu Lahab ini berterima kasih, terima kasihlah, nih duitnya apa? Ada apa? Nabi disambat, jangan Abu Lahab, bujur sihir kamu ini canggih banget aja. Dipandangkan tuh kan? Nabi berdiam saja. Kalau kita dipandangkan begitu, kita tendanglah di orang itu, tergugur, biar sekalian tergugur situ. Itu hebatnya Nabi dalam berdakwah. Nah, bidadari dapatnya. Kalau bisa menahan amarah, tapi kalau tidak bisa menahan amarah, kacau deh. Pokoknya masalah apapun kalau sudah pakai marah-marah, ada yang baiknya. Walaupun kita bujur nih, tapi kita pakai amarah selesai. Tidak ada baiknya. Baiklah ya. Kemudian hadis yang ke-25, hadis riwayat Imam Bukhari bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Safar. Beliau bercerita, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala la taqdab. Faraddada miraran, qala la taqdab. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ulun minta nasihat, ulun minta wasiat.
Kira-kira nasihat apa yang pantas buat ulun ini? Nabi melihat orangnya ini punya penyarikan, kata Rasul, la taqtab. Barat dada miraran, maka orang ini mengulang lagi 2 atau 3 kali. Apalagi ya Rasul, la taqtab. Tsumma, apalagi ya Rasul, la taqtab. Sampai 3 kali orang itu bertanya, Nabi berikan wasiat, la taqtab, la taqtab, la taqtab. Jangan marah, jangan pemarah, jangan pemarah. Nah, itulah. Jadi apapun kalau sudah pakai amarah, pasti kada baik, kada bagus caranya. Malah seperti itu. Kemudian hadis yang ke-26. Kemudian ada apa? Riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang baik lagi sahih hadisnya. Bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ya, apalagi musimnya seperti ini. Nah, la ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa walidihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Subhanallah. Nah, wa ma alaihi, kita berkata wa ma waladihi wa malihi, ketinggalan dulu tadi ya. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Kata Rasul, ma yazal, senantiasa, apa bahasa itu? Senantiasa orang beriman itu, baik laki-laki ataupun perempuan, selalu mendapatkan cobaan. Kalau terkadang mengartikan itu kayak kada sesuai dengan itu, sesuai dengan apa namanya bahasa Arabnya. Kalau itu kan artinya sesuai dengan bahasa kita supaya mudah dipahami. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi, di dirinya. Wa waladihi, kalau dirinya aman, sehat, gak ada penyakitan. Ya, pertama kalau sakitan dulu awal, apalagi musim corona. Kalau anak santri apa? Bisulan, sangkadian, sariawan, apalagi sakit gigi, cacar. Ini di Amboroh musim cacar lagi, anak-anak kena cacar. 200 santri, 200 lebih santrinya di Amboroh. Ada 50-an kan, yang 50 sampai 70 pulihkan kena musim cacar. Ya sekali aja cacar itu, sekali aja seumur hidup. Kalau sudah kena cacar, enggak lagi kena cacar. Alhamdulillah. Nah, dicoba di diri dulu, sakitan awak, jaringan awak, ada sembuh-sembuh. Wa walidihi, kalau badannya sehat, anaknya lagi dicoba. Ucil anak tuh mucil, jar abadnya aku bahari karena mucil-mucil juga. Kenapa ikan dia mucil banget? Anaknya pintar, biar pang bahaya. Waktu mulai kada bismillah aja. Ada kenakan tentang saking mucilnya, menjawab abadnya seperti itu. Oh, jangan banyak walinya menjawab. Ada kadang jar abad, aku bahari aja. Nakal, tapi kan nakal kayak kami nakal. Ikan luar biasa nakalnya. Nah, ada anak yang mucil, bisi anak nakal. Wa malihi, diri aman, anak aman, bini aman, harta pulang kada bisi, harta pulang kada bisi, berhutang sana, berhutang sini. Dari lubang, tutup lubang seperti itu. Pokoknya kada ampih, cobaan itu kada keampihan di dunia ini.
kita aman, bini aman, anak aman, harta aman, mintuha pulang nang haur. Ya, mintuha aman, orang tua aman, apalagi tetangga pulang nang haur. Ada aja, ada mau habisan. Tetangga aman, semua aman, kekawalan pulang di tempat gawian nang haur. Ada mau habis dia, coba itu. Pasti ada. Jadi kalau orang bilang kata aku susah, aku udah mau tinggal di situ. Kada nyaman tinggal di situ. Tetangganya kada nyaman. Pindah dia ke tempat lain. Pasti dia ketemu lagi tetangga yang seperti itu. Wajar. Intinya cobaan itu selalu ada. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi cobaan itu? Tahan kada? Kalau kada tahan, ya sudah. Kada naik ujian, kada naik kelas. Nah selalu ada jak Nabi hatta yalqallaha, sampai dia bertemu Allah alias meninggal dunia nih. Wah kalau bertemu dengan Allah, kada mau hampir itu ujian tadi. Walaupun sudah mati dalam kubur, ada aja namanya batin. Oh itu bahar itu begini kan ya. Disambatinya, padahal sudah mati. Wa ma alaihi khati'ah, tapi ketika bertemu Allah, ya waktu di dunia banyak cobaan, dia sabar terus tidak pernah berhenti. Lalu meninggal sabar lagi terus sampai ketemu Allah. Tapi ketika ketemu Allah, wa ma alaihi khati'ah, orang ini gak ada dosa sama sekali. Gak ada dosa sama sekali. Makanya lah ada sebagian ulama itu mereka berdoa karena mereka tahulah ini di akhir zaman. Para dajjal muncullah, fitnah macam-macam. Zaman sekarang ini luar biasa fitnahnya. Ada sebagian guru berdoa, apa ya doanya? Ya Allah, katanya dia, jangan diberikan keturunan. Mereka menikah tapi jangan diberi keturunan. Kenapa? Karena saking beratnya menggaduh anak di akhir zaman ini. Supaya putus keturunan dan akhirnya kada bertemu dajjal. Karena kalau sudah ketemu dajjal itu sudah repot sudah. Padahal dajjal itu bertulisan di dahinya kafara, kafir. Ada seorang santri bertanya dengan seorang kiai, "Pak Kiai," kata dia, sama santri ini, "Dajjal itu kan bertuliskan di dahinya kafir." Ujung kata Pak Kiai. Orang melihat, iya. Tapi kenapa orang masih terpesona dengan dajjal tersebut? Masih bisa dipengaruhi dengan dajjal tersebut. Apakah mereka tidak baca tulisan kafalah di dahinya dajjal tadi? Kata Kiai, dia baca. Tapi dia tidak bisa berkehendak. Dia tahu dajjal itu berbahaya, tapi dia kan dekatin. Kok bisa begitu Pak Kiai? Bisa. Seperti seseorang yang merokok. Dia sudah lihat di dalam bungkusan tulisan merokok mengakibatkan kanker paru-paru, jantung, hipotensi, macam-macam. Ya lah. Sampai dikasih gambar orang yang bolong di sini merokok. Bolong nih. Tapi kenapa orang yang candu rokok tetap dia merokok? Masa bodoh katanya. Itu di akhir zaman begitu dengan dajjal. Saking meriknya fitnah dajjal. Nah ada sebagian guru itu jangan minta keturunan. Ada ulun beberapa hari yang lalu lah ulun membuka media sosial Facebook. Ada guru ceramahnya guru bakit yang di mana Surabaya. Jadi Jamsidin di akhir zaman ini Jamsidin kalau bisa kada begini kada sebegini Jamsidin. Kalau bisa kada begini tahan kada begini. Lebih baik kalau suruh ini jadi sini. Kenapa? Ini pendapat sini enggak? Pendapat sini. Kenapa jadi sini? Karena mendidik bumi di akhir zaman itu berat anak. Berat. Saking berat itu berat. Nah, itu kitchen kalau jawabannya. Terus binian. Memasak pada awal. Berdandan iya. Masak banyakan aja angin,
ditilang bolak-balik HP aja dia larang jujuran makan 60 juta atau 70 juta. Nanti Facebookan dia orang-orangnya sudah bisi lagi tetap selfie. Nah, saya kirim di media sosial, di like apa aja dari konten. Nah, ada gambar macam-macam. Susah menjaga beginian. Jadi itu guru bahaya luar biasa. Kalau bisa tahan kadar begini, usahakan kadar begini. Tapi kalau kada tahan juga, terpaksa begini aja. Tapi usahakan satu aja bininya, jangan dua. Kalau seandainya begini juga, diusahakan jangan beranak. Jangan beranak. Mau urus bini aja susah, apalagi anak jadinya. Apalagi anak orang ini. Nah kalau urusin ini, sama siapa kan di sini nih? Pokoknya 200 lebih santrinya, 200 juga kelakuan berbeda-beda. Santrinya wataknya berbeda-beda, orang tuanya juga wataknya berbeda-beda. Wah ya sudah, sampai sudah. Makanya kan dihadapi itu luar biasa. Nah, kalau kada juga tahan bisi anak jar berbahit. Kalau seandainya anak bisi anak juga, jangan banyak. Si biji aja cukup aja sini. Yang penting anak. Kenapa jar sini? Hidup di akhir zaman ini banyak fitnahnya jar sini. Ngurus diri seorang aja susah. Ngurus diri sendiri susah. Apalagi ngurusin tanggungan yang lain-lainnya. Itu menurut Sidin. Makanya ada ulama. Mereka berdoa supaya nggak punya anak. Jadi meninggal bini, meninggal laki selesai tidak ada keturunan. Supaya apa? Keturunan ini jangan sampai ketemu dengan Dajjal. Cukup dia terakhir hidup di dunia, setelah itu nggak ada lagi keturunan. Supaya ada bertemu lawan Dajjal. Nah itu saking beratnya hidup di akhir zaman. Nah supaya tidak ada dosa sama sekali. Mungkin ulun sudah berkisah di sini atau belum lah? Kayaknya kalau sudah ya alhamdulillah kita ulangi kisahnya. Dulu di daerah Sibam, Hadramaut, ada daerah Hadramaut itu kayak provinsi lah. Sibam itu ya anggaplah kayak kecamatan atau kayak kota Padian gitu. Sibam ini adalah perkampungan yang besar ya, kota ya, kampung kota. Dan dikatakan Sibam ini mempunyai keunikan kotanya, yaitu mereka membuat rumah dari tanah, yang tanah rumahnya tinggi. Dan kata para orang yang berkata ya, orang-orang ahli mengatakan rumah yang paling tinggi di dunia ini yang terbuat dari tanah adalah di Sibam. Tanah, di mana tanah? Makanya di Hadramaut, terutama di negeri Tarim, itu kalau sudah hujan lebat, rumah itu ada hancur. Karena terbuat dari tanah liat. Cuman untungnya kalau tanah liat itu ya memang dari sepintas kurang bagus. Untungnya apa? Untungnya di dalam itu tidak terlalu panas. Kalau musim panas tidak terlalu panas. Tapi kalau terbuat dari semen, batako, panas. Rumah itu panas. Nah jadi di Sibam ini ada seorang imam masjid, dan Sidin sudah belasan tahun menjadi imam. Tapi ketika beliau menjadi imam, tidak ada seorang pun marah lawan Sidin. Orang kampung ketujuh, jamaah ketujuh, pokoknya tidak ada nak ketujuh, semuanya aman. Padahal sudah belasan tahun. Suatu malam sang imam ini bermunajat kepada Allah. Ya Allah,
Rasa-rasanya kalau ulun ini berdakwah sudah belasan tahun jadi imam dan berdakwah, tidak ada orang yang benci lawan ulun, ini kayaknya menyalahi kodrat. Kenapa? Karena ya tadi jadi pepatah, di mana ada putih, di situ ada hitam. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Lahab, Abu Jahal. Jar ulun, ini mohon maaf lah kalau ada persamaan nama. Jar ulun, di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Pengen senator nang bubur naik haji menang. Pasti seperti itu, ada seperti itu. Nabi itu banyak dicoba, padahal Nabi tidak pernah berbuat dosa, selalu berbuat baik. Tapi kenapa Nabi itu selalu dicoba? Jadi jar imam ini, ya Allah, kalau seandainya besok subuh ulun jadi imam, tidak ada seorang pun orang yang benci lawan ulun, maka besok adalah terakhir ulun jadi imam. Karena ulun takutan jangan-jangan ini istidraj. Tidak mulus pada berdakwah, tidak ada orang yang menghujat. Ringkas kata, sampailah subuh. Karena beliau menjadi imam, tugasnya ya beliau pas qomat bermaju. Pas qomat sidin bermaju jadi imam. Tiba-tiba ada yang menarik dari belakang. Pian taros yang jadi imam bergantian, Pak, bosan sudah lah. Belasan tahun pian jadi imam, kami yang mendengar di belakang bosan. Ganti, bergantian. Ketika ada yang menagur seperti itu, kalau pan sidin tersinggung, marah begitu. Kalau kita kan mungkin tersinggung lah begitu kan. Sidin kan ada, apa kata sidin? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata ada juga orang nang kada ketujuh lawan ulun. Nah setelah itu sidin kada bampi jadi imam, terus saya jadi imam. Karena perjanjiannya kalau seandainya tidak ada yang membenci besok subuh, bampi. Tapi kalau ada membenci, tetap jalan. Malam kemarin kata Pak Alun lihat di Facebook juga, Al Habib Ali Al Jufri beliau cerita. Habib Ali Jufri ini adalah murid kesayangan Habib Umar bin Hafid. Jadi kata Habib Ali Jarsidin, waktu itu pernah Habib Umar masih muda, Habib Umar bin Hafid ya, yang guru kita di Hadramaut. Sidin masih muda, berdakwah begitu sama murid-murid yang berjalan satu kampung. Ketika sampai di satu kampung, dihulutin sama anak-anak kecil, dihulutin. Sufi, 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 sufi. Tahu lah sufi? Ya, setelah sufi, sufi, sufi. Jangan lupa amin, amin, amin. Nang lain panas. Bib, kita dipadain sufi. Jangan Habib, alhamdulillah. Tidak perlu kita mengaku jadi sufi. Orang mengelar kita sufi sudah. Mengelar kita orang menjadi sufi. Orang sufi itu kan ya tasawuf lah. Nah itu tuh. Jadi bubahan Wahab itu mau mengaku itu. Ada cerita lah. Bapak ini lagi kait. 5 menit lah. Mudah-mudahan cukup kisahnya. Ada kisah. Dulu ada seorang dokter jantung. Dokter jantung. Dia spesialis jantung. Nah, dia mulai kecil, mulai dari awal dia begawi, ngumpulin duit, sampai terkumpullah duit yang ratusan juta lah, yang ibarat kata duit itu bisa membeli rumah. Karena dokternya ini ya mulai dari bawah lah berkarir. Beli rumah dari uang ratusan juta tadi. Karena dokter ini sibuk atau bagaimana, dia minta carikan rumah sama temannya. Ternyata apa? Temannya ini penipu. Duit ratusan juta tadi yang diamanahi sama dia kepada temannya membawa lari duit tadi. Ratusan juta sudah mengumpul duit sudah bertahun-tahun. Lalu sang dokter ini berkata, ya Allah, kenapa engkau beri cobaan seperti ini? Saya kumpul itu sudah bertahun-tahun.
Tapi dalam beberapa hari saja, dalam sekejap, duit ratusan juta tadi hilang. Dosa apa ya Allah sampai Engkau memberikan dosa saya cobaan seperti ini? Dokter itu cerita, introspeksi. Coba aku introspeksi. Apakah aku pernah berbuat dosa? Kayaknya enggak. Apakah ibadahku malah? Juga tidak. Dan dokter ini, mungkin istriku ada pernah berbuat salah. Dia tanya istrinya, apakah engkau ada berbuat salah, bikin dosa sampai kita diberikan cobaan seperti ini? Kata istrinya, tidak. Apakah engkau tidak mengerjakan perintah Allah? Ya, baik-baik aja. Jar si dokter ini, mungkin ini cobaan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, kemudian 2 bulan berikutnya cobaan lagi datang. Apa itu? Dia punya anak laki-laki meninggal dunia, dan meninggalnya itu karena kena serangan jantung. Dokter ini, oke lah, anak mati nggak apa-apa. Tapi yang bikin malu lagi, dia seorang dokter spesialis jantung. Anaknya mati gara-gara jantung dan dia tidak tahu bahwa anak itu sakit jantung. Jadi dia mau taruh di mana muka saya ini, di depan dokter-dokter yang lain. Lalu kata dokter itu, saya marah. Ya Allah, kenapa engkau berikan cobaan seperti ini lagi? 2 bulan sebelumnya duit ratusan juta hilang. 2 bulan setelah ini anakku meninggal gara-gara jantung. Dokter tadi introspeksi, jangan-jangan ini dosa. Tapi ternyata enggak juga. Saya tetap beribadah, saya tinggalkan semua maksiat. Mungkin istri kau yang melakukan itu. Dia tanya istrinya, enggak juga. Kata dokter, sudahlah, ini cobaan saja. 2 kali. Tapi apa yang terjadi? Allah mencoba si dokter ini 2 bulan berikutnya lagi. Dia punya anak gadis, punya anak perempuan. Alhamdulillah min dzalik, nasallallahu alaihi dihamili oleh seseorang, dan yang menghamili itu tidak bertanggung jawab. Padahal dokter ini dikenal di kampungnya adalah dokter yang religius, yang rajin ibadah, datang ke masjid, semuanya baiklah. Tapi ternyata anaknya perempuan yang dia kata baik, ternyata na'udzubillah hamil di luar nikah. Dan yang parahnya, yang menghamili tidak mau bertanggung jawab. Kata dokter ini, taruh di mana saya punya muka ini, malu. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah, kata dia, ini 3 kali engkau coba saya, ada apa ya Allah? Dia protes. Itu orang yang berbuat maksiat, gak sholat, gak puasa, main judi, main zina, tapi duitnya makin banyak, makin makmur dia. Tapi saya yang sholat, yang puasa dan sebagainya, malah melarat, malah susah. Kalau begitu, tidak ada fungsinya ibadah ini. Kalau begitu, tidak ada fungsinya maksiat. Akhirnya apa? Dia menjadikan dirinya dan keluarganya menjadi ateis. Tahu ateis? Orang yang tidak bertuhan. Lalu dia bilang sama anaknya, sama istrinya, nak, istriku, terserah, kalian bebas, mau judi, mau apa, bebas. Percuma aja kita ibadah aja, tapi kita dicoba seperti ini. Apa ini sebenarnya? Jadi dari saat itu dokter ini menjadi ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, dan bebas sebebas-bebasnya dalam hidup dan kehidupan. Yang penting dia mengendalikan kehidupannya dengan logikanya dia. Suatu hari ada seorang pasien, seorang kiai. Jadi dokter yang kali ini, yang ateis ini, merawat kiai yang sakit jantung ini. Ditanya, sang dokternya mengatakan, Pak Kiai ini kan sakit jantung, tapi saya lihat Pak Kiai ini nggak pernah keluh kesah, senyum, aman, tenang. Sedangkan saya ini dicoba begini begitu. Apa sebabnya Kiai? Kenapa bisa seperti itu saya mendapatkan cobaan? Pak Kiai ini pun bilang, dia termenung sebentar, lalu Pak Kiai tadi bilang, begini Pak Dokter, katanya, saya cuma berkata dokter ini orang hebat, dokter ini pemberani. Setelah Kiai tadi bilang,
dokter orang pemberani. Dokternya heran, kenapa saya dikatakan orang pemberani, dok, Pak Kiai? Kata Pak Kiai begini, sejahat-jahatnya orang berbuat maksiat, kalau dihadapkan dengan neraka pasti takut. Sejahat-jahatnya orang berbuat maksiat, kalau dihadapkan dengan neraka pasti takut. Tapi engkau malah nantang untuk masuk neraka. Berarti kan berani banget orangnya. Lalu Sakya ini memberikan nasihat, Pak Dokter katanya, sebenarnya cobaan yang kita terima itu tidak sebanding dengan cobaan para nabi. Para nabi itu ahli ibadah, para nabi meninggalkan maksiat, tapi nabi ada yang dibunuh, istrinya ada yang masuk neraka, anaknya ada yang masuk neraka, pamannya ada yang masuk neraka. Kurang apa nabi itu? Banyak pahalanya, dekat dengan Allah, jauh dari maksiat, tapi selalu diberikan cobaan yang begitu besarnya. Jadi kita ini tidak ada bandingannya cobaan yang Allah berikan kepada kita dengan apa itu. Nah, akhirnya dokter tadi pun merenung, lalu sang kiai mengatakan, mau tidak mau kita hidup di dunia ini mesti bersabar. Ya, karena sabar itu tidak ada batasnya. Nah, nasihat sang kiai tadi menjadi renungan buat sang dokter, dan akhirnya dokter tadi pun bertobat dan kembali menjadi orang yang beragama Islam. Baik, itu sebelumnya tentang masalah sabar. Nah, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi